Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Kamis 19 Januari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Mahasiswa KKN UGM Yogyakarta berikan edukasi penanganan stunting di Kecamatan Tanara. Maraknya jajanan Ciki Ngebul atau Cikibul menjadi perhatian khusus pemerintah kota Tangerang Selatan. Kasus DBD tahun 2022 meningkat. Dinas Kesehatan Kota Cilegon mengimbau masyarakat untuk berantas sarang nyamuk. Pemkab Pandeglang selesai melakukan tender dini untuk proyek Jaka Mantul. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta memberikan edukasi kepada warga Kecamatan Tanara soal penanggulangan stunting. Salah satunya dengan memfasilitasi untuk berdiskusi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang. Laporan selengkapnya Siska Purnamadewi dari Radio Prima FM Serang. Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat atau KKN PPM Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta memberikan edukasi kepada warga Kecamatan Tanara soal penanggulangan stunting. Salah satunya dengan memfasilitasi untuk berdiskusi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang. Hal itu terungkap pada sosialisasi penanggulangan stunting pada masyarakat dari pola aktivitas dan faktor lingkungan di Aula Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Tanara pada Selasa 17 Januari 2023. Pada sosialisasi tersebut menghadirkan sebagai pemateri dosen geografi lingkungan UGM dan peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan atau PSKK UGM Sukamdi. Sukamdi menjelaskan terkait strategi nasional tentang pencegahan stunting di mana banyak dimensi dan banyaknya faktor yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, ini menjadi pekerjaan rumah untuk bagaimana menerapkan strategi nasional ke kabupaten, kecamatan, sampai desa. Menurut Sukamdi selama ini masih miskomunikasi ketika apa yang dikemukakan pada level nasional seperti apa. Sukamdi menyebutkan hal yang terpenting adalah bagaimana mengkoordinasikan antara sektor untuk mengimplementasikan strategi nasional tersebut. Sebab menurunkan stunting itu multisektoral, bukan hanya sektor kesehatan saja. Dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Tanara, Sukamdi mengatakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS merupakan salah satu persoalan yang dikeluhkan oleh peserta sosialisasi. Dan untuk persoalan tersebut, Sukamdi menyarankan selain dari pendidikan formal agar lebih bisa didekati dengan pendekatan kepada tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Sementara Ketua Panitia Sosialisasi Penanggulangan Stunting pada Masyarakat dari Pola Aktivitas dan Faktor Lingkungan, Jendra Satria Pitoyo mengatakan, dalam hal ini lebih mengedukasi atau bahkan mengerucutkan suatu keputusan atau kebijakan, mempertimbangkan yang nanti akhirnya dapat menjadi penanggulangan stunting khususnya di Kecamatan Tanara dan skala kecamatan. Oleh karena itu, pihaknya mengundang dari OPD terkait di lingkungan Pemkab Serang, baik itu Dinkes, Dinas Lingkungan Hidup, Bapeda, Litbang, Disporapar, Diskomin Fosatik, unsur Muspika, para kader Posyandu, dan masyarakat setempat yang nantinya akan menjadi output sebagai salah satu indikator jadinya desa wisata di Desa Tanara, Kecamatan Tanara. Pada sosialisasi tersebut, Jendra menambahkan bahwa pihaknya memberikan waktu untuk fokus group discussion atau FGD yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berdiskusi secara langsung dengan adanya OPD-OPD terkait dengan difasilitasi panitia sosialisasi penanggulangan stunting pada masyarakat dari pola aktivitas dan faktor lingkungan. Kemudian baru follow up lebih dalam pada KKN dari UGM pada periode selanjutnya. Saya Siska Purnamadewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Pendengar, maraknya jajanan Ciki Ngebul atau Cikibul menjadi perhatian serius pemerintah Kota Tangerang Selatan. Tidak hanya Dinas Kesehatan, tetapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga ikut mengawasi jajanan berbahaya tersebut di lingkup sekolah. Berikut laporan Bunga dari Benz Radio Tangerang Selatan. Maraknya jajanan Ciki Ngebul atau Cikibul menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Tangerang Selatan.
tidak hanya Dinas Kesehatan, tetapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud ikut turun serta mengawasi adanya jajanan makanan berbahaya di lingkup sekolah. Bahkan, Dindikbud Kota Tangerang Selatan telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh SD dan SMP di Kota Tangerang Selatan untuk mengawasi adanya penjualan jajanan makanan ciki ngebul di sekolah. Kepala Dindikbud Kota Tangerang Selatan, Deden Deni, mengatakan, kepala sekolah harus memagari lingkungan sekolah dari jajanan berbahaya, termasuk jajanan ciki ngebul. Menurutnya, kepala sekolah harus rutin mengawasi penjualan jajanan yang diindikasi berbahaya ada di sekolah. Menurut Deden, tak hanya mengawasi ciki ngebul, pihak sekolah juga diwajibkan terus melaporkan perkembangan terkait jajanan lainnya yang tidak kalah berbahaya. Saya Bunga dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pandeglang telah selesai melakukan tender dini proyek Jalan Kabupaten Mantap Betul atau Jaka Mantul tahun 2023. Saat ini pihak Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pandeglang tengah melakukan tahap evaluasi kepada para peserta lelang. Berikut laporan Jang Tripang dari Radio Ujung Kulon FM Pandeglang. Pemerintah Kabupaten Pandeglang selesai melakukan tender dini untuk proyek Jalan Kabupaten Mantap Betul atau Jaka Mantul tahun 2023. Saat ini pihak Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa atau UKPBJ sedang melakukan evaluasi terhadap peserta lelang. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi terhadap paket proyek yang ditenderkan. Secara keseluruhan, kata dia, ada sebanyak 68 paket proyek pembangunan, sarana dan prasarana infrastruktur jalan di Pandeglang. Jumlah itu mengalami pengurangan dibandingkan tahun 2022 yang jumlah paketnya mencapai 72 kegiatan. Hal itu terjadi karena adanya pengurangan anggaran akibat adanya pengurangan dari APBD tahun anggaran 2023. Selain jumlah paket yang berkurang, alokasi anggaran untuk pembangunan ruas jalan di Pandeglang juga mengalami pengurangan. Akibat hal itu, pembangunan ruas jalan di Pandeglang akan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Demikian, Jang Tripang dari Ujung Kulon FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, kasus DBD meningkat sepanjang tahun 2022. Dinas Kesehatan Kota Cilegon mengimbau masyarakat untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Kasus DBD di Kota Cilegon tahun 2021 sebanyak 192 kasus dengan 4 orang meninggal dunia. Tahun 2022 meningkat menjadi 574 kasus dengan 5 orang meninggal dunia. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Lantaran kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kota Cilegon meningkat selama 2022, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Cilegon mengimbau masyarakat untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Diketahui pada tahun 2021, kasus DBD berjumlah 192 orang dengan 4 orang meninggal dunia. Sedangkan pada tahun 2022, kasus DBD berjumlah 574 orang dengan 5 orang meninggal dunia. Penerapan PNS dapat dilakukan dengan 3M+, yakni menguras penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi jadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Sekian untuk berita kali ini, saya Ana Silvana dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.